Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Kabar yang ditunggu umat Islam seluruh dunia, apakah pelaksanaan haji akan tetap berlangsung? Dijawab sudah. Raja Salman memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 tetap akan dilaksanakan. Tetapi tidak ada negara yang boleh mengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Pelaksanaan ibadah haji hanya akan diikuti oleh warga kerajaan Saudi dan warga negara asing yang telah bermukim di kerajaan Saudi Arabia. Raja Salman sebagai Khadim Al-Haramain Al-Sharifain sebagai penjaga dua kota suci memutuskan ibadah haji tetap dilaksanakan karena dia tidak ingin ada catatan sejarah bahwa di era modern ada pelaksanaan haji yang tidak dilakukan. Bukan kali ini saja pandemi menyebabkan pelaksanaan ibadah haji terganggu. Tahun 2000 ketika flu burung melanda dunia, beberapa negara di Asia Selatan tidak boleh mengirim jemaah haji. Demikian pula ketika flu onta MERS menyerang sejumlah negara di Jazirah Arab. Ada beberapa negara yang tidak boleh mengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Tetapi untuk pandemi corona ini, betul-betul semua negara tidak boleh mengirim jemaah haji. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang akrab dikenal sebagai Car Free Day di Ibu Kota Jakarta kembali ditiadakan. Setelah dibuka satu kali pekan lalu, setelah ditutup mulai bulan Maret yang lalu, pelaksanaan CFD dihadiri ribuan orang. Karena yang datang ke sana mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak memakai masker, maka Gubernur Jakarta memutuskan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan HBKB. Menurut Anies, pelaksanaan HBKB di jalur Sudirman Tamrin yang biasanya dilakukan mulai pukul 6 sampai pukul 12 kembali ditiadakan. Untuk mengakomodir warga yang ingin berolahraga, HBKB diadakan di sejumlah jalan di ibu kota tetapi parsial dan jarak yang pendek. Pekan lalu ketika CFD diadakan, banyak yang mengkritik karena banyak warga yang datang mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan ada yang menyebut jangan sampai Jakarta ada klaster HBKB. Epicentrum Corona bergeser ke Jawa Timur. Akhirnya Jawa Timur melampaui DKI Jakarta untuk jumlah korban positif. Padahal Presiden Joko Widodo baru saja berkunjung ke Jawa Timur dan meminta pemerintah Jawa Timur kompak dan integratif mengatasi penyebaran virus corona di sana. Sejak awal Mei, tanda-tanda epicentrum bergeser ke Jawa Timur sudah mulai ada, tetapi Jawa Timur terlambat untuk menanganinya sehingga kemudian angka positif corona di Provinsi Jawa Timur melampaui Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya beberapa hari yang lalu Jawa Timur sukses mengawal new normal. Aksi premanisme jalanan kembali terjadi di ibu kota. Seteru keluarga K yang melibatkan John K dan Nus K yang masih bersaudara sesama dari Pulau K, Maluku, menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan luka-luka. Awalnya John K dan Nus K yang berseteru karena masalah pembagian harta warisan berkelahi di jalanan. Lalu kemudian sejumlah anggota John K mendatangi sebuah komplek perumahan di Tangerang untuk membunuh Nus K. Saat kedatangan mereka ke komplek perumahan tersebut, seorang anggota petugas keamanan yang menghalangi kedatangan kelompok John K ditembak. Kapolda Metro Jaya menyatakan perseteruan antara Nus K dan John K karena pembagian penjualan tanah senilai 2 miliar yang ada di Ambon. Akibat kejadian tersebut, polisi kemudian menggerebek markas John K di Bekasi dan menangkap John K dan bersama puluhan anggota gengnya. Nus K menyatakan ia ingin berdamai dengan keponakannya John K, tapi pihak John K menyatakan mereka masih fokus kepada penanganan kejadian tersebut.
Seorang anggota TNI, Serma Rama Wahyudi, meninggal dunia saat bertugas di Kongo, Afrika. Serma Rama yang tergabung dalam Satgas TNI Konga ditembak kelompok bersenjata saat membantu pembangunan jembatan di sana. Serma Rama sendiri bertugas sebagai pengantar logistik untuk rekan-rekannya yang bertugas membangun jembatan tersebut. Saat ingin pulang dari lokasi menuju base camp, mereka dihadang oleh kelompok bersenjata tersebut. Serma Rama dihujani tembakan dan meninggal dunia di tempat. Selain Serma Rama, seorang anggota TNI lainnya menderita luka parah. Itulah 5 berita terpopuler di portal inews.id yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Ingat, saat ini sudah new normal, tapi tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan dengan ketat. Memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Dan tentu saja, jangan keluar rumah jika tidak dalam keadaan terpaksa. Saya Latif Siregar, pamit.